Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas pengganti, sorry, Geodesi Kelautan di pekan ke-14, di mana di pekan ini kita akan belajar sebuah term atau sebuah istilah yang saya sebut sebagai sistem observasi terintegrasi. Wabil khusus adalah kita berfokus ke bagaimana mengkombinasikan GNSS dengan tide gauge, dengan altimetri dan juga model. Dan di situ nanti kita akan belajar tentang bagaimana konsistensinya, bagaimana bias dan offsetnya, lalu ketidakpastiannya seperti apa, dan nantinya efeknya atau hasilnya nanti terhadap perubahan iklim khususnya di pesisir Indonesia. Sedikit spoiler lah istilahnya ya, bahwa di bagian hari ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana produk-produk terpisah yang sudah kita jelaskan mulai dari pekan 1 sampai di pekan ke-13 itu akan bergabung menjadi sistem pengamatan terpadu. Yang mana harapannya fokus dari CPMK-nya akan bisa mengcover daripada 8.1, 8.2, dan 12.1. Artinya teman-teman, kalau berangkat dari judul ini, lagi-lagi spoiler singkat, bahwa kita akan punya beberapa observasi yang sudah kita pelajari bersama ya di waktu-waktu sebelumnya, tide gauge, GNSS, dan altimetri, yang mana mereka memiliki pengamatan masing-masing, memiliki reference datum masing-masing, reference frame masing-masing, dan epoch masing-masing, yang mana itu perlu kita harmonisasi dan kita gabungkan. Setelah itu, setelah melewati proses QC atau quality control dan juga proses-proses yang lain, di akhir kita akan mengetahui atau kita akan belajar bagaimana kita lalu menyikapi atau memberikan komunikasi dan informasi hasil yang sudah kita dapatkan ini kepada pihak-pihak terkait. Harapannya teman-teman, dalam konteks mata kuliah geodesi kelautan, setelah kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana geodesi itu fokusnya di laut, begitu ya, maka kita juga akan bisa menggabungkan data-data itu menjadi sesuatu yang lebih berarti untuk masyarakat Indonesia. Sorry. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman, sedikit apa namanya recap lah istilahnya, bahwa kita sekarang sudah di pekan ke-14. Nah, di pekan ke-14 itu pada dasarnya kita akan mengikat semua bagian yang sudah kita pelajari di minggu pertama sampai di minggu ke-13 menjadi sebuah sistem yang insya Allah dan harapannya itu terkombinasi dengan baik. Tentu teman-teman ingat di minggu pertama sampai minggu keempat kita belajar tentang apa sih geodesi kelautan itu, datum itu apa, definisi pasang surut sendiri itu apa, dan jenis-jenis dari pengamatan sistem pengamatan di laut itu seperti apa. Setelah minggu 1 dan minggu 4 selesai, teman-teman juga pasti ingat, di kala itu, di minggu 5 sampai minggu ke-7, kita belajar di positioning, tetapi positioning di permukaan laut, dan lalu saya tambahkan positioning di dasar laut, atau GNSS akustik salah satunya, dan kita belajar tentang altimetri, konsep dasarnya. Di tengah ada UTS yang sudah kita selesaikan dengan baik, dan nilainya juga sudah keluar sampai sekarang. Nah, lalu di minggu ke-9 sampai minggu ke-13 kita belajar tentang bagaimana data altimetri ini lalu diolah menjadi data yang bisa berarti sebuah tren. Kalau altimetri basics outputnya adalah SSH, maka di tren kita dapat SLA. Setelah itu mengkombinasikan tide gauge dan altimetri di minggu ke-12. Di minggu ke-10. Lalu di minggu ke-11, 12, dan 13 kita belajar tentang gravity, baik itu gravity dari altimetri yang nanti turun ke bathymetry, setelah itu MDT, dan juga ocean circulation yang kemarin juga sudah kita pelajari, serta juga mempelajari tentang gravity dari ah, dari satelit-satelit gaya berat. Makanya di hari ini teman-teman kita akan tutup itu semua menjadi Integrated Coastal Observing System. Sedikit catatan singkat bahwa nanti di akhir di W ke-15 atau minggu ke-15 kita akan berfokus ke kondisi terkini dari geodesi kelautan dan juga bagaimana sih cara kita berkomunikasi akan apa yang menjadi hasil dari penelitian kita selama ini dan pelajaran kita dari minggu 1 sampai minggu ke-14 itu kepada stakeholder khususnya.
Dan ini sedikit spoiler untuk soal UAS juga teman-teman. Nanti soal UAS-nya itu ada 7 soal sama seperti UTS. Dan bagian dari minggu ini nanti adalah untuk pertanyaan ke-6 dan pertanyaan ke-7. Yang mana topiknya adalah merancang strategi observasi terintegrasi untuk satu segmen pesisir Indonesia. Dan pertanyaan ke-7 adalah mengkomunikasikan bagaimana geodesi kelautan ini penting untuk stakeholder yang terkait khususnya di area pesisir. Jadi ini teman-teman kondisi terkini daripada minggu ke-14 dan kaitannya dengan minggu-minggu sebelumnya dan tadi saya bilang spoiler untuk soal UAS-nya. Di hari ini harapan kita bisa melakukan minimal 4 hal teman-teman. Menjelaskan kenapa sih cuma satu stasiun atau satu instrumen itu tidak cukup, harus lebih dari satu. Lalu melakukan desain, bagaimana nanti kita bisa menyusun kombinasi dari beberapa pengamatan-pengamatan yang sudah kita pelajari selama ini. Lalu melakukan cek. Kalau kemarin di minggu ketiga kita juga belajar tentang cek. Nah, di sini juga melakukan konsistensi cek sederhana. Dan yang keempat terakhir adalah bagaimana menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak terkait. Kalau saya menyebut ya, key phrase for today, same coast, different reference, different signal, and different footprint. Pesisirnya mungkin sama teman-teman, tapi sistem referensi dan kerangka referensinya tentu berbeda, sinyal yang diterima tentu juga berbeda, dan terakhir footprint atau hasil dan yang diwakili daripada masing-masing pengamatan itu juga tentu berbeda. Oleh karena itu, kesemuanya harus digabung dan harus dikombinasikan agar apa? Agar nanti materi-materi dari data-data tersebut bisa kita jadikan satu dan bisa kita gunakan untuk keperluan yang kita harapkan. Salah satunya adalah untuk mengetahui perubahan iklim dan impact serta bagaimana cara untuk menghadapinya kepada pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah stakeholders atau pemangku kebijakan di lokasi tersebut. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya teman-teman, tentu teman-teman di akhir-akhir ini belajar banyak atau baca-baca banyak tentang kenyataan yang terjadi di laut, bukan di laut, sorry, di pesisir utara Jawa. Di pesisir utara Jawa banyak sekali cerita, banyak sekali foto-foto, video yang beredar, khususnya di Jakarta ataupun di Semarang tentang fakta bahwa air laut itu sangat naik. Sebenarnya yang terjadi di dua tempat tersebut merupakan kombinasi dari banyak hal. Tidak cuma air lautnya yang naik, tetapi tanahnya juga turun. Dan apabila kita juga sudah belajar teman-teman dari materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini, seperti tide gauge, seperti GPS, seperti altimetri, mereka semua itu menjawab pertanyaan yang hanya sebagian kecil daripada apa yang terjadi di depan mata kita tersebut. Maksudnya apa? Anda tidak akan bisa melihat kenyataan seberapa besar naiknya air muka laut di Jakarta dan di Semarang apabila hanya menggunakan data altimetri saja. Anda juga tidak akan bisa mendapatkan the whole picture atau gambar sepenuhnya atau istilah nilai sepenuhnya dan sebenar-benarnya dari kenyataan kenaikan muka air laut di dua lokasi tersebut apabila hanya pakai data GPS saja. Mungkin pakai data tide gauge bisa, tetapi apakah sudah pasti benar? Apakah sudah pasti 100% tepat? Nah, itu adalah sesuatu yang juga perlu kita pastikan. Sehingga teman-teman, yang saya sampaikan di slide selanjutnya, integrasi itu bukan sesuatu yang bersifat opsional. Tidak bisa, teman-teman. Integrasi itu harus dilakukan secara menyeluruh dan kalau bisa sebetulnya itu adalah logical continuation dari pengamatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Anda punya pengamatan, maka setelah itu tidak cukup hanya menyampaikan hasil dari satu saja, tetapi harus bisa berusaha untuk mengkombinasikan dan mengintegrasikan pengamatan-pengamatan itu untuk menjawab pertanyaan yang ada. Contohnya teman-teman,
Di sini disebut, di pesisir pertanyaan sederhana jarang sekali punya jawaban yang hanya cukup dari satu sensor saja. Pertanyaannya cukup mudah. Apakah pesisir ini, kita ambil contoh utara Jawa, lebih khusus adalah pesisir Jakarta, itu mengalami kenaikan muka air laut dan resiko ekstrim yang akan meningkat? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kalian amati. Yang pertama, Anda harus punya tren atau kecenderungan muka air laut itu seperti apa. Tapi itu hanya mewakili muka air lautnya aja. Tanahnya masih belum keukur. Oleh karena itu, Anda juga perlu tahu bagaimana kondisi tanahnya. Kalau turun, turunnya seberapa. Makanya pakai VLM atau pakai data dari GNSS. Tidak cuma itu, air laut itu walaupun punya tren, tapi dia tentu ada naik turun. Tidak cuma itu pula, fenomena-fenomena astronomis ataupun fenomena-fenomena meteorologis menyebabkan adanya kenaikan yang lebih dari biasanya atau penurunan yang lebih dari biasanya. Oleh karena itu, menggunakan data stasiun pasut, kita juga bisa menangkap pasang surutnya seperti apa, dan juga search. Search itu kalau misal tiba-tiba ada, kalau bahasa saya adalah rogue wave ya, ada tiba-tiba gelombang yang naik 3 kali lipat, 2 kali lipat dari gelombang tertinggi atau turun 2 kali lipat dari gelombang terendah. Nah, itu kan sesuatu yang bersifat sangat ekstrim, dan itu hanya bisa direkam bukan dari altimetri atau tren, bukan dari stasiun GNSS, tapi hanya dari stasiun pasang surut atau alat-alat yang sejenis. Tapi tidak itu juga, tidak cuman itu. Kalau kita mau lengkap, yaitu membahas tentang resiko, maka kita juga harus melihat bagaimana musimannya. Maksudnya adalah secara musim, dia ini bagaimana. Tidak cuma musim di 1 tahun. Teman-teman mungkin sudah mendengar ya bahwa ada peluang berdasarkan hasil permodelan yang dilakukan oleh teman-teman um, dari bidang iklim bahwa di tahun ini khususnya di bulan Juli Agustus ini akan ada sebuah fenomena alam yang disebut sebagai gorila El Nino ya, yaitu posisi di mana ketika lokasi kemarin yang pernah saya contohkan gitu ya, ketika kondisi air laut di sekitar kita itu sangat panas sehingga airnya itu naik ke atas dan terjadi transpirasi dari situ, yang mana dia terbawa ke daerah Pasifik di bagian timur sehingga terjadi yang namanya kemarau berkepanjangan di area kita. Kenapa disebut gorila? Karena secara model itu akan ditemukan kalau katanya ini akan menjadi yang paling besar selama 150 tahun terakhir. Salah satu contoh. Contoh lain, teman-teman juga pasti sudah tahu seperti yang saya contohkan kemarin. Saya mengenalkan bahwa dulu kita di zaman SD mengenal yang namanya muson timur, muson barat, dan itu adalah bagian dari siklus yang disebut sebagai IOD atau Indian Ocean Dipole yang juga mempengaruhi iklim. Tidak seganas atau tidak separah ENSO kalau untuk dalam konteks Indonesia, karena muson itu lebih mempengaruhi daerah-daerah di Indochina sebetulnya seperti Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang lain-lain. Tetapi tetap mereka berdua ini adalah sinyal-sinyal iklim yang tidak bisa hanya kita lihat menggunakan data-data altimetri, VLM atau GNSS, ataupun tide gauge. Kita harus memasukkan model iklim ke dalamnya. Alias dinamikanya itu harus ditambahkan dengan model iklimnya. Dan itulah kenapa teman-teman dari observe signals, di sini saya tulis needed sistemnya adalah altimetri, GNSS, tide gauge, dan model. Nah, kalau kita sudah punya 4 hal ini, maka kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa lakukan pengamatan atau monitoring, kita bisa lakukan validasi, kita nantinya apabila ada yang berbahaya bisa lakukan warning, dan terakhir adalah berdasarkan kenyataan-kenyataan itu kita lakukan planning. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman, ada satu hal yang mau saya catat dan Anda harus perhatikan. Risiko utamanya adalah
Angkanya kelihatan bagus, angkanya kelihatan benar, tapi bisa jadi artinya tidak tepat. Contoh teman-teman, kalau Anda pakai data tight gauge atau stasiun pasut, tapi Anda tidak tahu bahwa sebenarnya angka yang ada di stasiun pasut itu mewakili apa, karena satu, Anda mungkin bukan orang geomatika, atau dua, sayangnya penyedia datanya tidak menjelaskan dengan baik, maka Anda bisa jadi angkanya kelihatan benar, tapi sebenarnya salah artinya. Misal contoh, di sebuah lokasi di tight gauge yang berada di sebuah bagian di Indonesia, sayangnya pemberi data itu salah dalam melakukan koreksi datumnya. Jadi instead of menuliskan -3, dia malah menuliskan +3. Artinya harusnya lokasinya datum itu ada di bawah sini, dianggapnya ada di atas. Maksudnya apa berarti, Pak? Maksudnya berarti nilai yang selama ini kita punya itu harusnya dikurangi 3, biar jadi di sini. Apakah nilai +3 -3 itu jadi tidak masuk akal? Dalam konteks tight gauge masih masuk akal. Apalagi kalau rata-ratanya masih kelihatan oke. Tapi ketika nilai itu tidak dimasukkan dengan baik, maka artinya juga bisa jadi salah. Tidak cuma harus diturunkan ke sini, tetapi apabila salah juga memasukkan plus minusnya, yang harusnya naik malah kebaca turun, yang harusnya turun malah kebaca naik, alias kebalik sign. Dan itu juga bisa menjadi sebuah resiko. Kebanyakan teman-teman, resiko-resiko ini itu terjadi khususnya apabila data-data tersebut berangkat dari data-data yang diamati secara langsung di lapangan, yang mana membutuhkan konstan metadata dan konstan cek agar tidak salah dalam memasukkan metadata atau kita sering sebut sebagai data atributnya. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagaimana teknis-teknisnya, mari kita coba recap singkat dulu apa yang sudah pernah kita pelajari di pekan keempat, teman-teman. Bahwa ada banyak jenis sistem pengamatan yang sudah kita pelajari selama ini, yang salah satunya adalah tight gauge atau stasiun pasut, ada GNSS, ada altimetri, ada model, dan juga ada gravity atau ada argo. Yang kita amati masing-masing juga berbeda. Kalau tight gauge itu adalah relative sea level di lokasi, kalau GNSS adalah land motion, kalau altimetry adalah sea level anomali atau sea surface height di permukaan laut, kalau model itu bisa mewakili model pasut, MDT, atau hasil reanalisis dari data-data yang sudah ada, dan gravity atau argo itu adalah hasil dari geowidth yang mewakili perubahan massa ataupun perubahan sterik daripada air laut tersebut. Ada beberapa yang saya tambahkan di sini, teman-teman. Strength atau kebaikan mereka masing-masing. Tight gauge itu bersifat lokal dan dia sering bersifat high frequency. Di Indonesia kita punya data setiap jam, tapi kalau Anda main ke negara-negara lain, data-data di negara lain itu ada yang setiap menit, ada yang setiap detik. Frekuensinya memang sangat tinggi. Tetapi tidak cuma itu, tadi saya sudah sebutkan, bisa jadi metadatanya salah. Ada datum jam, atau yang harusnya -3 jadi 3, 3 jadi 0, dan sebagainya. Tidak cuma itu, kalau dalam konteks teman-teman kelautan, bisa jadi data yang ada di satu stasiun itu tidak mewakili data sekitarnya, karena ternyata air sebelum masuk ke stasiun ini itu melewati beberapa perubahan-perubahan topografi dan batimetri gara-gara adanya pelabuhan di situ. Jadinya, air ini tuh sebenarnya tidak mewakili kondisi nyata di lapangan karena adanya harbor effect atau efek dari kondisi dan juga topografi dari si pelabuhannya itu sendiri. Oleh karena itu, tight gauge itu bagus sekali untuk dua hal. Kita cari tren secara lokal dan juga data yang bersifat ekstrim. Karena tight gauge itu merekam langsung di lapangan, kalau ekstrim ya tingginya seberapa, kalau rendah ya rendahnya seberapa. Ada penggunaan tambahan ketiga, teman-teman, yang kemarin saya lupa nulis, yaitu biasanya digunakan sebagai data referensi tight gauge itu. Nah, kita lanjut ke GNSS. Tadi kalau GNSS itu adalah untuk land motion, maka gunanya memang adalah untuk kalau di dalam kondisi kita ada dua.
Yang pertama sebagai referensi koordinat, jadi Anda kalau ingin tahu koordinat ya bisa pakai GNSS, tapi tidak cuma itu. Kalau dia dibuat sebuah tren, jadi ketahuan dia naik turun atau dia naik atau turun atau stabil, yang kita sebut sebagai VLM, Vertical Land Motion. Risknya apa? Risknya sebenarnya ada tiga ya. Saya tulis di sini satu yaitu monument stability alias stabilitas dari tempat alat itu berada. Tapi khusus di Indonesia juga ada dua resiko lagi. Yang pertama adalah resiko daripada data yang tidak pas. Artinya karena dia juga perlu melakukan informasi daripada penyesuaian data atribut. Bisa jadi salah. Salah mengisi antena height, salah mengisi data-data yang lain sehingga datanya tidak tepat. Atau bisa juga karena di Indonesia uh, selain monument stability adanya jam yang terjadi gara-gara gempa atau pergerakan lempeng baik secara tektonik maupun non tektonik. Dan best use atau use case yang tepat untuk GNSS teman-teman salah beberapanya adalah untuk mengubah relative sea level rise atau relative sea level menjadi sea level yang berbasis geosentris. Alias relative sea level itu kan datumnya tidak sama ya antara satu lokasi dengan lokasi lain. Datumnya masih lokal. Nah, kalau ini Anda nanti bisa membuat datumnya menjadi bersifat geosentris alias bersifat ellipsoid yang sama untuk semua lokasi. Yang ketiga, altimetri yang dia mendapatkan tinggi muka air laut, dia bisa ngapain? Dia bisa mendapatkan muka air laut geosentris secara regional. Tapi nggak enaknya selama ini sudah kita pelajari, akan ada kontaminasi dari pesisir dan koreksi-koreksi yang harus dimasukkan. Kalau lupa masukin koreksi, datanya nggak valid. Sehingga base use-nya adalah sebagai konteks dan sebagai validasi. Nah, ini apa bedanya Pak sama referensi yang tide gauge di atas? Nah, disinilah letak bagaimana data itu bisa kita tukar-tukar sebagai validasi. Maksudnya, ketika kita anggap tide gauge ini yang benar, maka data altimetri kita lawan dengan tide gauge. Yang benar tide gauge, maka kalau altimetri selisih sekian, yaitu selisihnya. Tapi di sisi lain, kalau ternyata tidak ada data yang bisa kita bandingkan, misal kita punya tide gauge plus GNSS, maka data itu nanti juga bisa kita bandingkan dengan altimetri sebagai pembanding lawannya. Artinya teman-teman, data validasi ini tentu bergantung dengan asumsi kita, bergantung dengan kebutuhan kita juga. Tidak cuma tiga data ini yang saya sebut sebagai trifecta daripada data yang saya pakai atau data dari geodesi kelautan, tetapi juga ada model yang fokusnya adalah untuk memodelkan beberapa parameter dan hanya parameter itu saja, sehingga keunggulannya ada di sini, spatio-temporal completeness. Dia nggak ada urusan mau ada data yang mau ada lokasi yang rusak, mau ada instrumen yang tidak bisa dipakai karena dia sifatnya adalah model, maka secara spasial dan secara temporal karena basisnya adalah model numerik biasanya, itu pasti tetap ada hasilnya, terlepas di kenyataan hasil itu memungkinkan atau tidak. Tetapi resikonya adalah untuk bisa mendapatkan model yang baik harus punya input yang baik. Maka di sini ada yang namanya model dependensi, yaitu kita menggantungkan kebaikan model terhadap sesuatu yang bisa saja kita tidak bisa kontrol, yaitu input-inputnya. Nah, oleh karena itu, best use daripada model itu untuk koreksi dan interpolasi, khususnya dalam data altimetri ataupun untuk interpolasi dari data tide gauge, karena data tide gauge itu cuma satu lokasi, padahal Anda ingin dapat lokasi di sekitarnya. Dan terakhir sebagai tambahan teman-teman, di sini adalah Gravity atau Argo, yang mana kalau Anda ingat yang namanya sea level budget yang kemarin saya ceritakan itu ya, ada RSLR, yaitu sama dengan dari altimetri itu sama dengan gravity alias massa plus Argo, yaitu steric begitu. Nah, mereka ini atau gravity dan Argo ini keunggulannya memang untuk mendapatkan hal itu. Alias kalau di dalam konteks best use yang saya sampaikan di sini adalah proses attribution. Ketika ada naik muka air laut sekian, berapa persen nih yang gara-gara es mencair dan berapa persen yang gara-gara air lautnya sendiri memuai. Gara-gara apa? Keduanya gara-gara suhu yang naik, misal contoh begitu.
Dan resikonya teman-teman atau typical risk-nya adalah resolusinya jelek, samplingnya juga jelek, gravity dan argo itu sendiri. Gravity itu resolusinya bisa sampai 1 derajat atau bahkan 300 km untuk beberapa kebutuhan. Dan untuk argo, Anda kemarin bisa lihat sendiri dari gambar yang saya berikan ke kalian, di negara tercinta kita, Indonesia, sayangnya tidak banyak argo yang ada. Ada di sekitar-sekitar, ada sekitar 5.000 titik, tetapi Indonesia sendiri itu hampir tidak ada argonya. Dan itu bukan salah kita, tetapi memang tidak ada lokasi yang pas untuk si mesin argo tersebut. Nah, kita lanjut teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, same cause, different signals. Pada dasarnya, seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, datanya, lokasinya sama, tapi sinyalnya beda. Contoh, kalau kita lihat tide gauge itu adalah relatif sea level, alias air laut secara relatif terhadap daratan. Dia merupakan gabungan daripada naik turunnya daratan dan naik turunnya air laut terhadap sebuah referensi, dalam hal ini adalah ellipsoid. Nah, kalau ketiga ini kita tambahkan dengan nilai-nilai model-model yang kita dapatkan, maka mereka semua yang pada dasarnya itu mendapatkan hal yang beda-beda. Perlu diingat ya, di sini saya tulis TG, GNSS, altimetry, and models do not see the same thing. They do not see the same thing. They saw different things entirely, each of them. Nah, ketika kita gabungkan, maka kita nanti akan dapat yang namanya integrated estimation daripada trend, ekstrim, dan uncertainty untuk keputusan di lokasi tersebut. Tapi harus ada yang diperhatikan teman-teman. Anda hanya bisa membandingkan anomali itu kalau referensinya, epochnya, datumnya, dan koreksinya sudah dijelaskan dan sudah dilakukan. Kalau belum, tidak bisa. Percuma Anda melakukan itu. Kenapa? Karena tanpa adanya koreksi, tanpa adanya penyamaan referensi atau harmonisasi referensi dan waktu, Anda tidak akan bisa melakukan. Secara teknis gimana Pak caranya? Secara teknis caranya adalah sebagai berikut. Anda punya muka air laut dari stasiun Pasut, Anda punya data VLM dan koordinat dari GNSS, Anda punya data SSH atau SLA dari altimetri, digabung dengan data model untuk menghilangkan pasut, menghilangkan DAC, dan menghilangkan MDT, ditambah dengan QC, ditambah dengan flag-flag tertentu, ditambah dengan menghilangkan gaps, auto-identifikasi minimal gap-nya dan outlier-outliernya, maka hasil akhirnya adalah coastal product trend, extreme offset, dan uncertainty-nya berapa. Ini adalah ultimate goal-nya teman-teman. To be honest, kalau kita bicara di Indonesia, kita masih berdiri sendiri-sendiri. Tide gauge masih berdiri sendiri, GNSS masih berdiri sendiri, altimetri juga masih berdiri sendiri. Nah, alhamdulillah juga ada satu judul atau satu topik yang sekarang sedang didalami oleh salah satu peserta di kelas ini juga, yang harapannya adalah nanti bisa mencoba untuk mulai menggabungkan ketiganya, walaupun memang belum sampai pada level ditambah dengan model ataupun yang lainnya. Jadi masih berangkat dari 3 data tersebut, dan kalau digabung nanti bedanya berapa, kalau sama, samanya sampai seberapa. Alias teman-teman, PR-nya masih sangat panjang, kita masih berada di bagian kiri, yang mana sebenarnya bagian kiri sendiri pun, kalau mau kita dalami lebih lanjut sendiri masing-masing, juga masih banyak waktu, dan juga masih banyak peluang untuk melakukan hal tersebut. Itu teman-teman ya, sebentar. Persis juga ternyata. Ya, yang pertama teman-teman, kalau misal kita ingin coba apa Pak yang bisa dilakukan pertama kali? Yang bisa dilakukan pertama kali adalah mencoba untuk menggabungkan tide gauge dan menggabungkan GNSS atau GPS. Di sini kalau kita punya tide gauge yang memberikan relative sea level dan kita bisa menggabungkannya dengan GNSS untuk mendapatkan tanahnya naik atau tidak,
maka nanti kita bisa menggabungkan antara RSLR dan VLM tadi menjadi SLR yang bisa diamati oleh altimetri. Contoh, kalau misal kita anggap VLM itu kalau naik ke atas atau uplift itu adalah positif, maka RSLR itu sama dengan geocentric SLR dari altimetri dikurangi dengan VLM, yang mana kalau kita rubah rumusnya, berarti SLR adalah RSLR ditambah VLM. Contoh di sini, ada data SLR sebesar 3 mm per tahun dari altimetri, dan ada VLM yang turun sebesar 2 mm per tahun, maka relatif sea level rise-nya adalah 5 mm per tahun. Sebaliknya, kalau kita punya RSLR sebesar 5 mm per tahun dan VLM-nya adalah minus 2 mm per tahun, maka bisa kita kurangkan, tambahkan mereka, sehingga hasilnya adalah SLR sebesar 3 mm per tahun. Kenapa kok bisa Pak 3 min 2? Bayangkan SLR-nya naik begini, air lautnya naik, tanahnya turun. Air lautnya naik sebesar 3, tanahnya turun sebesar 2, maka selisih antara tanah sama airnya sekarang adalah 5 mm. Sebaliknya, kalau kita punya informasi segini 5 mm, dan dari sini kita tahu bahwa tanahnya turun 2 mili, berarti kan kita tinggal 5 ditambah 2, karena dinaikkan, sehingga selisihnya sisa 3. Jadi kita tahu SLR-nya adalah 3 mm per tahun. Nah, kalau misal teman-teman sudah nih, Pak, saya mau bandingin sekarang altimetri sama tide gauge, maka yang dibandingkan harus dipastikan lokasinya benar. Kenapa? Karena bisa jadi altimetri itu lokasinya jauh dari stasiun Pasut, sehingga harus didekati ke stasiun Pasut menggunakan interpolasi atau menggunakan titik yang paling dekat saja. Makanya di sini ada ya, kalau Anda punya altimetry footprint, ada tide gauge point measurement, maka kita harus melakukan yang namanya collocation choices. Harus tahu kolokasinya seperti apa, jaraknya seberapa, time window-nya kayak apa, coastal mass atau sejauh apa dari pesisir kita bisa pakai, dan definisi dari yang dipakai antara altimetry dan tide gauge itu juga harus sama. Dan harus dibandingkan comparison product, harus membandingkan offset, harus membandingkan correlation dan variability, serta residual interpretation. Dan yang harus dilakukan teman-teman, jangan sampai membandingkan data mentah versus data mentah, tapi harus membandingkan hasil anomali dengan anomali. Alias anomali itu bisa kita definisikan sebagai nilai mentah dikurangi rata-rata. Agar apa? Agar offsetnya itu hilang terlebih dahulu, sehingga sisa selisih dari rata-rata versus si rata-ratanya saja. Yang ketiga, di manakah model sama data-data lain itu masuk, teman-teman? Di sini saya tulis, they are not extra decoration, they define the product you compare. Contohnya adalah kalau kita bicara tide model, kita belajar cukup banyak kemarin tentang tidal model. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil atau memasukkan kembali sinyal pasut. Kalau DAC atau atmosfer itu adalah bagian tak terpisahkan dari koreksi altimetri, karena dia mewakili ketika si air laut itu mengalami pressure atau mengalami tekanan dari dari tekanan atmosfer, maka air lautnya itu ternyata turun sedikit. Nah, jadi semakin kencang ketekanannya, maka akan semakin besar juga penurunannya. Jadi itulah yang namanya DAC. Kemarin kita juga belajar MDT dan GWIT untuk menghilangkan data daripada sirkulasi, sehingga sisanya memang betul-betul anomali saja. Dan juga kalau kita mau melihat ekstrim, kita juga harus lihat reanalisisnya. Wind-nya bagaimana, surge-nya bagaimana, dan juga current atau sirkulasinya seperti apa. Dan terakhir, setiap data pasti ada quality control flag-nya atau penjelasan datanya, dan itu yang harus diambil dan harus dijelaskan. Nah, di sini teman-teman ada product awareness question yang mau saya sampaikan. Koreksi-koreksi apa yang sudah diaplikasikan terhadap mereka semuanya?
Pasang surut apa yang sudah dikurangi atau yang sudah ditambahkan kembali? Pasang surut air laut atau ocean tide, low tide atau istilahnya adalah loading tide, atau solid earth tide. Ketika bumi itu berputar atau berotasi, maka ada naik turun buminya sendiri atau jadi memadat dan tidak padat begitu. Apa yang ngomongnya? Jadi seperti membal-membal begitu buminya ketika melakukan rotasi. Nah, itu yang disebut sebagai solid earth type. Nah, quantity atau nilai yang diambil atau dibandingkan ini apa? SSH kah, SLA kah, ADT kah, RSL kah, atau residual? Dan yang terakhir, apakah ini model version yang bisa dibandingkan, dan epoch referensinya bagaimana? Karena mereka semua itu harus diharmonisasi agar hasilnya bisa dibandingkan. Karena kalau tidak, perbandingan yang kalian pakai atau yang Anda pakai tidak akan pernah bisa dianggap benar. Kalau misal Anda ingin tanya teman-teman, Pak, saya ingin mencoba untuk ngecek hasilnya. Gimana? Nah, ini adalah workflow sederhana, teman-teman. Yang pertama adalah Anda mau kasih atau Anda mau bikin pertanyaan apa? Mau cari tren, mau cari ekstrim, mau cari budget, atau mau cari validasi? Nah, kalau sudah mendapatkan pertanyaan itu, silahkan standarisasi atau harmonisasi datumnya, frame-nya, epoch-nya, unitnya. Terus dilihat seperti yang sudah kita lakukan di salah satu kuliah kita ya, melihat datanya, melihat flag-nya, melihat selisihnya, melihat spike dan metadatanya. Nah, kalau sudah di sini kita lakukan kolokasi. Misal ternyata titik GPS-nya di sini, lalu titik tide gauge-nya di sini, lalu titik altimetry-nya itu agak di sini misal. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita melakukan yang namanya kolokasi. Apakah data ini kita anggap sama? Nah, apabila kita anggap sama, maka apa keburukannya? Dan dari data altimetri yang jumlahnya banyak ini, mana yang mau kita pakai? Apakah kita lalu cari jarak dari kota ini kepada setiap data altimetri dan yang paling kecil adalah kita anggap sebagai titik yang akan kita pakai, atau kita tetap menggunakan data-data setiap ini untuk setiap titik-titik dari altimetri ini untuk membandingkan satu sama lainnya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa melakukan kolokasi. Tapi ini kolokasi untuk space atau spasial. Bagaimana dengan kolokasi time? Misal contoh, data altimetri itu didapatkan setiap 10 hari. Data stasiun pasut didapatkan setiap menit. Data GPS didapatkan setiap detik. Nah, tentu kita tidak mungkin bisa melakukan yang namanya interpolasi dari 10 hari ke setiap detik terlalu jauh. Maka kita punya dua opsi di sini. Yang pertama adalah either kalau istilah orang geodesi ya, resolusi yang dipakai adalah resolusi yang paling kecil, baik itu spasial maupun temporal. Berarti ketika kita punya data per detik, data per menit, dan data per 10 hari, resolusi paling jelek adalah data 10 hari, maka kita pakai data 10 hari ini sebagai data kita. Yang berarti data per menit ini kita interpolasi atau kita turunkan jadi data per hari, 10 hari, dan data per detiknya juga kita turunkan menjadi data 10 hari. Itu pendekatan satu. Tapi ada juga pendekatan dua yang bilang nggak harus kok jadi 10 hari. Misal ternyata 10 hari ini bisa kita turunkan atau bisa kita buat menjadi per 5 hari atau per hari, maka kita bisa bandingkan data detik, menit, dan 10 hari itu jadi setiap hari. Kedua hal ini memiliki pros and cons masing-masing, kebaikan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang membuat resolusi paling rendah, itu tentu jarang sekali adanya kesalahan hitung atau aliasing, tetapi jeleknya adalah data 10 hari sekali itu kalau mau dibuat tren cuma punya data setahun, ya kurang, nggak dapat apa-apa. Anda cuma punya data 36. Makanya kalau mau buat tren harus lebih panjang, seperti materi yang sudah saya jelaskan di pekan-pekan sebelumnya. Nah, sebaliknya, kalau misal Anda pakai data yang lalu dibuat satu hari, maka ada peluang yang namanya aliasing, data 10 hari ini tidak mampu untuk diinterpolasi jadi satu hari, sehingga hasilnya itu malah jadi salah, tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Nah, itu yang disebut
sebagai representativeness dan juga untuk mencari window khususnya untuk yang namanya time. Nah, setelah itu teman-teman, Anda bisa mengcompare anomali daripada yang harus dilakukan berdasarkan min-nya ditemukan, habis itu Anda kurangi mereka terhadap min masing-masing agar turun sehingga tersisa hanya residu saja dan ditambahkan dengan RMSE untuk nantinya merupakan matriks-matriks yang bisa dipakai untuk dilakukan proses analisis. Tidak cuma analisis, harus tahu uncertainty-nya berapa, dan sekiranya limitasinya kayak apa. Nah, kalau misal ada yang bingung, Pak, saya tapi masih bingung parameter yang bisa saya pakai itu sebenarnya apa aja sih, Pak? Nah, jawabannya ada di yang di sini. Bentar, teman-teman ya. Contoh, kalau Anda mau pakai residual atau difference, langsung saja Anda kurangkan antara data type ini, contoh ya, type gauge dikurangi altimetry. Selisihnya itu disebut residu atau difference. Tapi biasanya kalau saya seringnya menggunakan min offset terlebih dahulu. Jadi, saya kurangi dulu itu si tight gauge dengan rata-rata tight gauge, altimetry dengan rata-rata altimetry, nah baru saya kurangkan. Jadinya difference-nya itu nanti adalah merupakan selisih dari data dia dikurangi sama rata-ratanya. Atau dalam cara lain, setelah dapat residu DI ini, Anda dapatkan min error, yaitu ME sama dengan 1/N dikali jumlah DI. Nanti kalau sudah, DI Anda kurangi ME untuk nanti mendapatkan yang namanya residual setelah residual setelah min offset dilakukan. Alias ada yang baru, kalau sudah dapat dua ini, maka Anda bisa yang namanya D, misal kita anggap DRI, sama dengan DI dikurangi ME. Dengan begini, maka min offset atau min errornya itu nanti akan mengecil dan mendekati 0, sehingga Anda tidak lagi menggunakan DI yang masih ada min errornya, tetapi sudah menggunakan DRI yang sudah bersih dari min errornya. Sehingga rumus yang untuk RMSE ataupun MAE juga sama, dirubah dari DI dan DI menjadi DRI kuadrat dan absolut dari DRI. Sama semua. RMSE-nya jadi mengecil, MAE-nya pun juga jadi mengecil. Di sini disebutkan teman-teman, offset tells systematic mismatch. By systematic means, kalau kita hilangkan data yang koreksi secara sistematik itu, maka tentunya kita bisa membuat hasil kita jadi hilang kesalahan sistematikanya. Tapi tidak lalu bilang bahwa salah satunya benar, salah satunya salah, nggak bisa. Kita hanya punya asumsi, either tight gauge-nya oke, either altimetry-nya oke, atau kita tidak mau menyampaikan keduanya benar, jadi kita hanya bandingkan saja. Dan sebagai contoh, kalau mau pakai RMSE, apabila ada residu yang besar sekali, maka nilainya jadi buruk. Tapi kalau Anda ingin pakai data yang memang ada residual yang besar-besar, Anda bisa pakai MAE. Dan jangan lupa metrik-metrik ini itu harus dijelaskan lebih lanjut dengan datumnya seperti apa, VLM-nya kayak apa, coastal setting-nya seperti apa, versi dari koreksinya kayak apa, dan yang lain-lainnya, sehingga penjelasannya jadi lebih utuh dan lebih masuk akal. Masih ada beberapa teman-teman, masih cukup baca ya. Slide-nya di sini tercatat sampai 25. Sekarang kita masuk di slide ke 12. Nah, ketika kita bicara tentang error, dari mana sebenarnya Pak sumber error itu? Sumber error tersebut ada banyak. Kalau misal ternyata hasilnya yang tadi ya, RMSE-nya jelek, MAE-nya jelek, difference-nya jelek, jangan langsung bilang, ah data ini salah. Nggak tentu. Bisa jadi memang instrumennya yang salah, bisa jadi environment atau lingkungannya yang salah, bisa jadi faktor-faktor geofisikanya yang salah, atau bisa jadi kalian yang salah dalam konteks referensinya tidak dimasukkan dengan baik, atau reference, maksudnya referensi bukan citasi atau daftar pustaka ya, referensi yang saya maksud di sini adalah
referensi baik itu vertikal maupun horizontal, dan QC daripada processingnya itu juga belum terjelaskan dengan baik sehingga bisa jadi sumber kesalahan. Yang mana teman-teman di sini harus Anda perhatikan bahwa semua angka yang nanti ada di hasil akhir itu pasti ada penjelasannya. Dia itu dapat salah sekian 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 dari mana dan kenapa itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Dan bisa jadi kesalahan-kesalahan dan ketidaktepatan itu berasal dari salah satu source-source atau sumber-sumber yang ada di sini. Contoh teman-teman, misal uncertainty budget daripada data yang kita punya. Jadi mencoba untuk mengkombinasikan data yang ada di sini dengan dari mana sebenarnya sumber-sumbernya. Yang pertama, kalau Anda punya tight gauge trend, maka seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi ketiadaan penjelasan datum yang baik membawa ke datum instability. Tidak cuma itu, ada gap-gap tertentu. Tidak cuma itu, sensornya bisa jadi salah yang harus dikalibrasi. Dan tadi sudah saya sampaikan harbor effect. Mitigasinya adalah mengaudit benchmarknya dengan turun ke lapangan, melakukan quality control, dan mengkoreksinya menggunakan data GNSS. Contoh lain, menggunakan altimetri SLA, bisa jadi dia terlalu dekat dengan pesisir, jadinya jelek datanya, bisa jadi koreksinya belum tepat, bisa jadi retrackernya nggak pas, dan sebagainya. Oleh karena itu, mitigasinya adalah kalau mau pakai di pesisir, ya pakai data yang memang didesain untuk di pesisir, seperti ALES ataupun ekstrak, dan yang lain-lainnya. Kalau misal contoh lagi terakhir, Anda ingin menggabungkan risk yang tadi ada, jangan lupa uncertainty-nya harus berangkat dari tren ditambah ekstrim, ditambah exposure, baru harus ada uncertainty-nya. Jadinya untuk bisa menghitung, Anda harus tahu yang lainnya dulu, baru nanti dapat nilai uncertainty-nya berapa persen daripada data tersebut. Contoh nyata teman-teman, ini adalah Teluk Lampung. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana cara kita bisa memonitor sea level secara lokal, ekstrim, dan secara regional untuk Teluk Lampung. Dari sini bisa ada beberapa yang saya atau kita bisa coba sarankan. Yang pertama adalah mendapatkan atau menggunakan data stasiun pasut di beberapa lokasi terkait. Setelah itu kita tambahkan dengan GNSS di lokasi-lokasi yang ada stasiun pasutnya agar collocated, dan harapannya kita bisa dapat data Sentinel-3 atau JSON atau Sentinel-6 dari altimetri ditambah dengan tight model untuk nantinya bisa kita bandingkan secara season, kita bandingkan data-datanya agar nanti bisa kita kasih juga limitasi atau batasannya adalah dia sudah mewakili atau belum. Misal contoh, data pasutnya itu cuma ada satu dari 100 kilometer persegi. Cukup nggak tuh? Mewakili nggak tuh? Lokasi tight gauge-nya ternyata ada di dalam pelabuhan yang bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi teluk di sekitarnya. Mewakili nggak tuh? Datanya ternyata cuma ada 1 bulan. Cukup nggak tuh? Datumnya sayangnya untuk GNSS tidak bisa dipastikan. Nah, itu benar nggak? Nah, itu yang harus disampaikan limitasinya. Di sini harapannya teman-teman yang pertama adalah situsnya atau lokasinya itu spesifik, dan kenapa komponen-komponen yang dibutuhkan, serta apa yang tidak bisa kita simpulkan karena keterbatasan-keterbatasan itu. Contoh kedua, teman-teman, yaitu di pantai utara Jawa. Misal, ternyata di pantai utara Jawa itu kita banyak mendapatkan data subsidence, yang mana subsidence itu berarti kan cukup besar dan bisa mendominasi turunnya muka air laut atau kenaikan muka air laut begitu ya. Jadinya kalau cuma punya data tide gauge ya nggak bisa. Kalau cuma punya data GNSS ya nggak bisa. Kita harus menggabungkan keduanya. Dan itu sebenarnya salah satu komentar saya kepada teman-teman yang sedang melakukan penelitian di pantai utara Jawa. Kalau Anda lihat kebanyakan mereka itu hanya berfokus ke GPS-nya saja. Padahal menurut saya untuk bisa mendapatkan data yang lebih hakiki atau data yang lebih mumpuni, maka kita perlu menggabungkan mereka.
Tidak cuma GPS atau GNSS, tapi juga tide gauge dan juga altimetrinya. Artinya teman-teman, di sini saya tulis, the coast is becoming relatively lower not only because the ocean rises, but also because the land may move down. So both must be monitored together. What happened? Oh, Sebentar ya teman-teman. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Punten. Anak saya merusakkan satu mainan. Jadi kita lanjutkan. Ketika tadi si laut atau pantai utara Jawa itu ternyata lebih banyak penurunan muka tanahnya dibandingkan dengan kenaikan muka air lautnya, maka kita harus memastikan bahwa data tersebut bisa dipisahkan dengan baik. Apabila tidak, nanti kita bisa saja salah dalam mengartikan bahwa naiknya muka air laut itu ya gara-gara muka air lautnya naik luar biasa, padahal sebetulnya adalah kombinasi dari keduanya. Di sini ditulis ya, actionable produknya adalah risk map needs both water level change and land motion context. Jadi seberapa besar land motionnya itu naik dan seberapa besar si airnya itu juga berubah. Kita lanjut lagi teman-teman, masih ada beberapa slide lagi. Eh, ini sudah, ini sudah. Nah ini ya. Kita sekarang masuk ke konteks yang menurut saya penting ya. Ketika kita mau mengkoneksikan geodesi kelautan, yang mana kita ingin menyampaikan bahwa efek dari perubahan iklim itu tidak cuma dirasakan secara global, tetapi juga dirasakan secara lokal begitu ya. Padahal selama ini kita selalu menganggap ya udah kita punya informasi muka air laut secara global atau regional saja cukup. Itu yang membuat di Indonesia itu konteks tentang seberapa tinggi naiknya muka air laut itu nggak pernah jadi soal. Karena anggapannya ya udah cuma 3 milimeter aja per tahun. Padahal 3 milimeter per tahun itu adalah rata-rata dari data global. Padahal untuk bisa membuatnya jadi lebih relevan terhadap kebutuhan kita, ya kita harus punya datanya lokal. Tidak cuma itu, kita juga harus tahu kenaikan dan penurunannya itu seperti apa, karena nanti bisa jadi ada banjir, bisa jadi untuk kebutuhan khususnya teman-teman kelautan adalah pelabuhan, bagaimana kita merencanakan pesisir, dan yang lain-lainnya, khususnya adalah untuk beradaptasi terhadap climate change ini. Apakah nilai 3 milimeter per tahun itu cukup untuk informasi itu? Tentu tidak. Makanya kita harus melokalkan apa yang sudah ada global dan regional itu sesuai dengan data yang kita punya. Contoh, kita punya data tide gauge, contoh kita punya data GNSS atau VLM, contoh kita punya data infrastruktur, dan juga data datum serta harbor atau bay geometri. Artinya teman-teman, berangkat dari data global ditambah dengan data lokal, apa yang lalu berubah? Seberapa besar perubahannya? Seberapa yakin kita akan perubahan itu? Dan apa yang harus kita lakukan setelahnya? Karena itu juga penting. Nah, di sini teman-teman, ini contoh dari desainnya. Bentar ya. Nantinya bisa kita coba untuk di sebuah lokal atau di sebuah lokasi yang kita inginkan, maka kita harus melakukan 5 hal ini. Contoh yang pertama, kita harus menentukan lokasinya di mana, baru setelah itu kita lakukan apa yang tadi sudah kita lakukan di beberapa bagian-bagian awal. Pertanyaannya mau yang apa? Mau ambil tren, mau ambil ekstrim, mau ambil subsidence, mau ambil datum atau validasi, atau yang lainnya. Terus observing system yang mau dipakai apa saja dan cek yang mau kita lakukan seperti apa, dan terakhir uncertainty sebelum kita bisa mengkomunikasikan hasil tersebut ke pihak-pihak terkait. Pilih Indonesian Coast yang seperti apa yang mau Anda ambil, monitoring objektif mana yang mau Anda pilih,
integrated system yang mau Anda ambil seperti apa, dan sources yang kira-kira bisa melakukan atau bisa menjadi sumber kesalahannya dari mana. Saya rasa itu teman-teman. Masih ada beberapa slide lagi sebentar. Masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Masih ada, ya ini 4. Ya, 4 beserta dengan absen. Mari kita lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah, nah kalau misal ternyata Anda pingin nanti bertanya, Pak, saya pingin melihat jawaban saya atau cara saya menjawab ini sudah benar atau tidak, Anda bisa melihat dalam tanda kutip contoh atau apa namanya contekannya di sini begitu ya. Anda diharapkan untuk tidak cuma ngelis instrumen, tapi menjelaskan fungsi dari setiap komponennya. Ternyata tidak kelihatan fungsi dari setiap komponennya dan anomalinya seperti apa. Lalu Anda tambahkan logika sambungannya satu sama lainnya bagaimana. Dan terakhir Anda harus bisa mengkomunikasikan hasilnya seperti apa. Di sini saya tulis ya, jawaban yang baik atau jawaban yang baik, jawaban yang benar, itu bukanlah jawaban yang paling panjang. Saya tidak minta Anda untuk gedabrus atau bercerita dari mulai Anda hidup mulai awal, enggak. Tapi adalah answer atau jawaban dengan penjelasan yang jelas dan juga uncertainty yang baik. Minimal ada apa teman-teman? Ada instrumennya seperti apa? Anda jelaskan fungsi dari komponennya seperti apa, anomalinya ada apa saja, ditambahkan cara mengerjakannya, dan terakhir adalah decision atau komunikasi yang harus diberikan. Dan ada beberapa mistakes yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama, jangan sampai Anda membandingkan type gauge langsung dengan SLA. Nggak bisa. Harus ada beberapa harmonisasi. Jangan sampai bandingkan RSL atau relative sea level dengan SLR, alias relative sea level dari type gauge dengan SLR dari altimetry. Nggak sama. Dan jangan sering menyalahkan offset. Offset itu memang kesalahan sistematis, tapi bukan berarti kesalahan utama. Dan jangan lalu bilang model adalah kebenaran. Dan terakhir adalah jangan oversell atau overclaim. Kalau hasilnya di sebuah daerah itu 5 mm per tahun, jangan langsung bilang bahwa daerah tersebut akan naik 5 mm per tahun dengan yakin. Enggak. Anda harus siapkan batasannya, datanya seberapa panjang, kepastiannya berapa lama. Itu yang harus Anda juga perhatikan. Dan ini merupakan teman-teman bagian nanti yang kita siapkan bersama-sama di minggu ke-15 yang saya harap bisa kita lakukan sama-sama di hari Selasa, yaitu menggabungkan antara statement yang kita ambil di minggu ke-14 ini dengan nilai-nilai dan pesan-pesan yang nanti diberikan di minggu ke-15. Tapi satu pesan teman-teman, good communication does not hide uncertainty. It makes uncertainty useful for stage decision. Artinya, kita tidak bilang kalau data yang baik atau hasil yang baik itu hasil yang tidak ada uncertainty-nya. Malah salah menurut saya. Tapi data yang baik adalah data yang menyampaikan bahwa uncertainty-nya sekian, sehingga nanti keputusannya juga bisa inform atau bisa sesuai dengan informasi dari uncertainty tersebut. Langsung saja teman-teman, kita tutup slide hari ini dengan satu penjelasan singkat recap-nya. Yang pertama adalah kalau kita bicara pengamatan di pinggir laut atau pesisir, tidak ada pengamatan yang bisa menjawab semuanya. Alias kita harus menggabungkan kesemuanya. Dan type gauge mendapatkan RSL, GNSS mendapatkan VLM, altimetri mendapatkan data regional, yang mana nanti ketika digabungkan dengan model bisa mengkoreksi dan bisa kita interpretasikan. Harus ada konsistensi ceknya, jangan lalu selalu salahkan bias, dan terakhir adalah stakeholder communication should be useful, honest, and not overclaim. Sekian dari saya teman-teman. Kita bisa melakukan observasi, kita bisa lalu mendapatkan data referensi yang berbeda-beda, lalu kita gabung itu. Ketika kita sudah bisa validasi,
Jangan lupa untuk mengkomunikasikan. Harapan saya nanti di pekan ke-15 kalian bisa memilih satu Indonesian coast dan Anda jelaskan kenapa daerah tersebut itu Anda takut, bukan Anda takut ya, daerah tersebut itu bisa jadi sumber kesalahan-kesalahan apa yang ada di daerahnya. Anda tolong jelaskan. Jadi tugasnya singkat saja teman-teman, di hari ini pilih satu Indonesian coast dan dari Indonesian coast yang Anda pilih itu, dari beberapa mismatch sources yang tadi sudah saya sebutkan, Anda kira-kira pilih tiga kesalahan-kesalahan yang kira-kira bisa terjadi di lokasi tersebut kalau kita mau menggabungkan data-data yang sudah kita jelaskan selama ini. Bentuknya review singkat saja, nanti akan saya buka di e-learning dan nanti ada informasi di apa namanya kelas pekan ke-15 alias besok Selasa untuk kita jelaskan bareng-bareng. Jadi tugas untuk W14 yaitu ini ya, teman-teman. Dijelaskan di W15 dan dikumpulkan. Yes. Jadi intinya teman-teman, tugas untuk W14 adalah mengambil satu Indonesian coast dan jelaskan kalau Anda pilih lokasi itu untuk menggabungkan beberapa data yang tadi sudah kita jelaskan, ada tiga kesalahan yang kira-kira Anda takuti atau tiga kesalahan yang Anda khawatir akan menjadi sumber utama. Dan kenapa Anda memilih kesalahan-kesalahan dan sumber-sumber kesalahan utama tersebut? Begitu ya. Langsung saja teman-teman bisa sambil apa namanya absen dan kalau ternyata tidak bisa absen tolong disampaikan ke saya biar kita bisa cek dan fiksasi bareng-bareng. Silakan teman-teman yang tidak bisa absen siapa saja. Di sini saya catat hanya 4 yang masuk. Padahal peserta kelas ini ada 9. Yang sudah bisa ada Mbak Salsha, ada Mas Hendra, ada Mas Giar, dan ada Mbak Devi yang bisa. Izin Tapi yang Bapak lain tadi tidak belum bisa. sempat. Ya, sekarang nggak kelihatan Belum, Mbak Reva. tadi belum sempat nge-scan. Sekarang nggak kelihatan. Enggak, Pak. Oh, soalnya di saya masih kelihatan PPT. Ya udah, saya matikan PPT. Sudah